Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizka dimana-mana, kembali lagi di podcast Rizka. Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Masya Allah. Oke teman-teman, alhamdulillah nih kita kedatangan tamu yang sebenarnya kayak nggak asing sih. Udah keseringan ya malahan udah ya. keseringan, udah berapa kali tampil di podcast, udah muncul mulu di berbagai media sosial kayak nggak apa-apa lah ya. Tapi ini tetap kita akan membawakan pembawaan yang sederhana, tapi mungkin bisa akan sangat mengena gitu ya. Oke. Oke. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz kita, Ustadz Renovator ya. Memang Mas Reno aja Mas kali aja ya. deh. Nggak usah pakai Ustadz berat. lah ya. Berat lah ya. Hidupnya berat, tapi panggil Ustadz gitu. Aduh, Insya Allah. Oke. Mas Reno gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini buat teman-teman Sobat Rizka yang belum tahu nih Mas Reno siapa. Mas Reno ini salah satu pengurus dari Masjid Agung Sunda Kelapa gitu ya. Yang mana beliau salah satu anak muda gitu ya yang hidupnya dari muda pun udah maaf daripada mesin ya Mas. Aduh. Luar biasa emang ini Mas Reno ini. Oke, Mas Reno, sebelumnya kenalan dulu dong ke Sobat Rizka, mungkin ada yang belum kenal nih. Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. Sobat Rizka semuanya. Salam, selamat siang bagi yang menonton siang. Yang mau menonton malam ya selamat malam. Ya, nama lengkap saya Muhammad Renovator Rahman. Posisi Ana sekarang di Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai salah satu staf bidang dakwah di Masjid Sunda Kelapa. Bidang dakwah. Iya. Oke, Mas Reno ini juga merupakan alumnus dari Gontor ya? Iya, dulu sempat belajar menimba ilmu dari SMP sampai dari SMP, SMA, kuliah S1. Masya Allah. Ini anak Gontor kelamaan di setengah hidup di pondok baru langsung ke Sunda Kelapa. Luar biasa ini. Aduh, dan masih jomblo juga teman-teman. Jadi kalau ada ini kontak di bawah ini enggak deh, canda. Oke, Masya Allah. Enggak. Oke, Mas Reno, mungkin di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Mana Sobat Rizka juga mungkin bakal lebih tahu terkait dengan bahasa Arab. Masya Allah. Gimana kan kalau antum di Gontor itu kan memang biasanya bahasa Arab sehari-hari dan segala macamnya. Tapi memang kalau kita perhatikan gitu ya, kayak misalkan kalau kita misalkan baca Al-Quran dan segala macamnya, hadis, itu kan bahasa Arab semuanya. The simple question is why? Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab gitu? Pertanyaan sederhana tapi dalam ya ini. Why? Kenapa bahasa Arab, dan ya mungkin juga sebagai salah satu referensi kenapa juga Rasulullah turun di Arab mungkin ya, gitu ya. Mungkin antum sebagai ini coba bisa. Oke. Sebelumnya mungkin kalau pertanyaan yang tadi kan why, pertanyaan utamanya nih, kenapa sih harus bahasa Arab dan kenapa diturunkan di Arab? Kenapa tidak dengan bahasa Indonesia gitu? Iya, kenapa bahasa Indonesia? Iya kenapa? Sederhananya karena waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu paling sederhananya ya. Paling sederhananya itu adalah karena ketika itu tidak ada bahasa Indonesia dan memang ketika itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa yang sangat umum. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris pun ketika itu masih ada bahasa Inggris tapi masih kuno yang belum tertata seperti sekarang. Sedangkan bahasa Arab sudah datang dengan budayanya yang banyak sekali kultur-kultur yang melekat di Arab gitu. Tuh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi kenapa sih dengan bahasa Arab Islam diturunkan gitu loh, dan di bumi Arab dan sebagainya seperti itu. Nah, salah satu alasan utamanya adalah pertama karena al-lughah al-arabiyah lughatun syamilah wa kamilah. Maksudnya apa? Syamilah wa kamilah ya. Syamil itu dan kamil itu lengkap dan juga itu mencakup segala makna. Lengkap dan mencakup segala makna. Ya, dan bahasanya itu Al-Qur'an yang diturunkan langsung oleh Allah. Sebenarnya itu kalam Allah, perkataan Tuhan itu beda derajatnya dengan perkataan manusia betul. Oleh karena itu diperlukan sebuah bahasa yang benar-benar paling mumpuni untuk mencakup seluruh makna-makna ilahiyat, dan itu ada di bahasa Arab. Gitu. Keunikan bahasa Arab adalah satu kata dia itu bisa mencakup beberapa makna. Satu kata makna. Contoh misalnya ini, bahasa Arabnya meja apa? Mungkin sering dengar nih. Apa yuk? Maktabun. Maktabun. Maktub itu ini yang bersihin masjid. Enggak. Bahasa Arabnya meja adalah maktab, tapi maktab juga punya makna lain selain meja. Apa itu, Ustaz? Yaitu kantor, bisa menggunakan mak kantor atau tempat menulis. Seperti itu. Jadi memang satu kata memiliki beberapa makna. Berbeda satu huruf saja itu bisa merubah makna.
Oh iya benar-benar. Nah, beda satu titik saja bisa merubah makna. Nah, memang karena bahasa Arab itu bahasanya gini, kata-kata yang misalnya satu kata bisa bermakna banyak arti, satu arti bisa diartikan juga beberapa kata. Misalnya besar, kabir sama akbar, azim. Ya. Seperti itu. Jadi Rahman, Rahim, artinya yang dan sebagainya seperti itu. Mungkin kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia kan itu maknanya sama, padahal kalau ditelaah lagi berbeda. Nah, sekarang kita coba contoh nih ya, contoh dari Al-Qur'an nih, dari Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah. Rata-rata pasti paham nih. Alif Lam Mim. Ayat keduanya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Raiba itu artinya itu keraguan. Nah, dalam bahasa Arab kenapa ada dua yang menggunakan kata roibun? Sebenarnya banyak. Oh gitu. Nah, jadi ada kata-kata syakkun, ada roibun. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya sama-sama ragu. Oh, oke. Tapi kenapa kata-katanya itu bukan la syakka fi? Kenapa la roiba fi? Kenapa tuh? Nah, kalau syakkun itu keraguan yang kayak masih 50-50. Keraguan masih 50-50. 50-50 kayak aduh. Ini enggak ya? Ini enggak ya? Okay. Gitu loh. Kalau la roiba itu tuh benar-benar fix, tidak ada sedikit pun hal yang itu memungkinkan itu untuk membuat orang ragu gitu. Contohnya gimana? Kalau syakun kan misalnya kita ini kira-kira hujan nggak ya gitu loh. Kadang-kadang kayak mikir bisa jadi hujan, bisa jadi enggak gitu loh. Kalau roibun itu benar-benar ya udah fix, yang ini pasti apa itu namanya terang gitu. Jadi nggak ada keraguan. Tidak ada dalam kitab ini, dalam Al-Quran yang diragukan lagi lah bahasanya gitu. Cuman kalau diterjemahkan di Quran terjemah, syakun sama roibun artinya sama-sama ragu gitu. Ini mungkin beda maknanya ya? Beda. Gitu. Makna umumnya sama, makna khususnya ada sedikit perbedaan seperti itu. Berarti emang bahasa Arab itu juga banyak memiliki keistimewaan ya gitu ya? Keistimewaan, keindahan juga. Ya. Mungkin selain itu bisa di-share sedikit nih ke teman-teman sobat kayak kayak apa sih keistimewaan bahasa Arab gitu? Dalam Al-Quran itu di surat Yusuf mungkin ada beberapa yang baca Yusuf, ya? Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan ya Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya dan kalian berpikir karenanya. La'allakum ta'qilun. Itu. Oleh karena itu kalau ditanya terus sebegitu wajibnyakah kita seorang muslim untuk mempelajarinya? Iya. Oh, wajib berarti ya? Wajib. Jadi bukan cuma hanya ana antum kaifahalukum. Enggak. Assalamualaikum. Kenapa seperti itu? Jawaban sederhananya mungkin kenapa gitu loh. Iya, kenapa? Kita kan orang Indonesia, kenapa harus ini gitu loh. Ya udah belajar bahasa Indonesia aja gitu loh. Kita mempelajari agama dengan bahasa Indonesia aja. Toh Quran udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan? Iya. Nah, itu tadi. Jawaban paling sederhananya itu ketika Ana dapatkan ketika itu setelah menonton sebuah video. Videonya itu video Got Talent tentang pencarian bakat, ajang pencari bakat, suatu acara di studio pencari bakat. Seorang anak Cina yang fasih berbahasa Arab. Orang Cina fasih berbahasa Arab di usia yang kecil dan dia memang mempelajari. Dia bukan lahir tiba-tiba bahasa Arab, enggak. Dia orang Cina, terus dia kayak mempelajari bahasa Arab dari awal. Masih kecil ya? Masih kecil. Ketika ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Lima tadarrasta lughah Arabiyyah. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Dengan sederhananya dia jawab, darastul lughatal Arabiyyah, saya mempelajari bahasa Arab li'anni muslim. Karena saya muslim. Sesederhana itu. Anak kecil yang ngomong. Berarti udah segini ya Allah. Iya. Karena dia ingin memahami bahasa Tuhannya. Masya Allah. Dia ingin membaca surat cinta dari Tuhannya. Surat cintanya. Dia ingin paham apa yang dia dengar. Dia pengen paham apa yang dia baca. Karena itu dia belajar. Sesederhana itu. Bukan ingin menjadi seorang penerjemah tersumpah, bukan ingin menjadi seorang ulama, saya ingin berdakwah gini. Enggak. Tapi karena kesadaran dalam hatinya bahwasannya saya muslim. Bahasa dari Tuhan saya yang disampaikan kepada kami adalah bahasa Arab. Maka saya mempelajari bahasa Arab. Masya Allah, ini kayaknya tamparan buat diri sendiri. Antum mungkin udah bisa lah. Enggak.
Dan mungkin untuk teman-teman lagi untuk yang ingin belajar bahasa Arab, mungkin ini sekedar tambahan maklumat. Jadi bahasa Arab memang satu. Cuman loh, Kak, berarti orang Palestina bisa ngomong sama orang Mesir dong. Orang Mesir sama orang Yaman bisa dong. Sama orang Sudan bisa dong. Sama orang Maroko bisa dong. Sama orang dan negara-negara Arab yang lainnya sama dong. Bahasa dasarnya sama, tetapi dialeknya yang berbeda. Dialeknya kayak pengucapannya. Pengucapannya. Akhirnya pun beberapa bahasa itu ada yang kayak gini. Dulu di zaman awal-awal Indonesia ketika nanya gimana kabarnya tuh atau mau pergi kemana? Mau pergi kemana ya? Pasti nanya, hai temanku, kamu mau pergi kemana? Kan gitu. Nah kalau sekarang kan mana? Mana jadi mane. Betawi lah. Dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang berbau dialek, kebiasaan-kebiasaan setiap daerah yang akhirnya membuat sedikit perbedaan gitu. Jadi ada bahasa yang bersifat formal, ada yang non formal. Bahasa buku dan bahasa sehari-hari. Masya Allah. Setiap negara berbeda-beda. Nah, itu kira-kira apa sih kaidahnya atau manfaatnya itu untuk belajar bahasa Arab untuk bahasa sehari-hari sih? Kira-kira apa tuh? Kalau untuk sehari-hari sebenarnya tidak wajib ya, dan itu menjadi bukan prioritas. Yang lebih prioritas adalah mungkin memahami bahasa maktabi yang bersifat ini, karena itulah yang menjadi jembatan kita untuk memahami isi kitab. Masya Allah ya. Nah, terutama Al-Quran itu yang paling utama. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi. Nah, jadi ada sebuah perkataan ya, perkataan Rasulullah, bukan sebuah perkataan lagi nih, hadis ya. Ini ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini, telah kutinggalkan untuk kalian semua dua hal. Lan tadillu, kamu tidak akan pernah tersesat. Mata masaktum bihima, selama engkau berpegang teguh kepada kedua hal tersebut. Apa tuh dua halnya itu? Yang pertama adalah kitab Allah. Kitab Allah. Yang kedua adalah sunnata nabiyyihi. Sunnatan Rasulullah ya. Sunnah Nabi, dan juga yang paling utama adalah kitab Allah. Dan dua-duanya semuanya dalam bahasa Arab. Bagaimana kita tidak mau memahaminya kalau kita tidak paham bahasa Arab gitu. Berarti dalam kata lain ya bahasa Arab itu penting banget ya buat kita pelajari. Karena memang gimana ya, mau nggak mau kita kan juga harus ketemu bahasa Arab tiap hari. Dalam kita sholat pun kita pun juga diminta kan dalam apa ya, agar sholat kita khusyuk kan, ya kita juga bisa memahami apa yang kita baca gitu kan. Dan ya masa sih kita nggak mau belajar gitu ya, padahal untuk yang sering-sering aja gitu. Ya benar. Pun sama, karena itu secara nggak langsung sebenarnya sudah menjadi salah satu budaya kita sendiri. Kalau ada yang bilang, Arab itu ini hanya negeri orang lain, kita harus bangga dengan ini kita sendiri, bahasa Indonesia saja gitu. Nah, berarti MPR harus diganti dong. Iya. Kenapa tuh? Karena kan MPR tuh artinya majelis permusyawaratan rakyat tuh. Berarti majelis itu serapan dari bahasa Arab. Berarti nggak boleh. Permusyawaratan, kata-kata musyawarah. Berarti nggak boleh dan sebagainya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Pun sama kata-kata assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Masa kita masuk rumah? Assalamualaikum. Selamat atas kalian semua. Selamat. Enggak seperti itu. Salam sejahtera. Enggak seperti itu. Karena itu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu ya mau tidak mau menjadi salah satu budaya kita juga. Gitu. Dan itu budaya yang baik. Masya Allah. Ketika kaget, wah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ketika senang, alhamdulillah. Ketika mendapat musibah, innalillah, dan sebagainya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Itu. Berarti emang bahasa Arab ini bisa dikatakan juga bahasa yang mulia? Bahasa yang mulia. Bahasa yang mulia, bahasa juga yang lurus mungkin, dan juga lembut. Lembut. Mulia, jadi lurus lembut. Benar. Jatuh. Biasa nih, lagi ini baru soalnya, jadi lagi adaptasi, mic-nya baru. Adaptasi baru. Bagi teman-teman Rizka yang ingin berdonasi dalam dakwah, Masya Allah, bisa juga Rizka bisa sepertinya. Itu. Tapi ini yang baru ya malahan ya? Itu ini yang baru. Itu ada, Masya Allah, ada orang yang baik yang juga ini. Silakan yang tadi tuh. Bahasa ada kan bahasa yang lembut, bahasa yang apa ya? Indah gitu ya. Karena apa sih bukti-buktinya gitu ya mengatakan bahwa bahasa Arab itu lembut gitu loh. Salah satu bukti bahasa Arab adalah bahasa yang indah adalah banyaknya syair-syair yang datang dalam bahasa Arab. Syair dari bahasa Arab. Syair-syair dalam bahasa Arab gitu, yang menggunakan rima. Jadi gini dulu. Ini salah satu mungkin wawasan dalam masalah bahasa ya.
Jadi dalam perkembangan sastra Arab sendiri, syair-syair itu menjadi sesuatu yang dijual. Orang Arab zaman dulu itu ke pasar, kalau enggak dia bawa barang dagangan, dia bawa syair. Bawa syair? Bawa syair. Ngapain tuh bawa syair tuh ke pasar tuh? Pamer. Itu yang dijual sama dia. Oh, dia berdiri di tengah pasar. Jadi pasar dulu bukan hanya sekedar bertukar barang, tapi bertukar syair. Oh, kayak ada pantun, ada puisi gitu. Ada puisi gitu lah sebenarnya, itu dalam bahasa Arab gitu. Kadang-kadang menunjukkan keindahan alam, tentang pemerintah, kritikan-kritikan dan sebagainya. Itu yang dijual di pasar zaman dulu. Oh gitu. Nah gitu. Jadi sebenarnya adat budaya untuk mengkritisi tapi dengan bahasa yang indah. Bayangkan, mengkritik saja kritiknya pakai bahasa yang indah. Nah, seperti itu dulu gitu. Jadi memang karena itulah. Nah, itulah menjadi yang salah satu. Dan ini ada satu juga poin penting. Seorang nabi akan dikirim dengan bahasa kaumnya sendiri. Akan dikirim dengan bahasa kaumnya sendiri. Akan dikirim sebuah nabi itu untuk menyampaikan kepada kaumnya menggunakan bilisani qaumihi. Bahasa kaumnya ya. Bahasa kaumnya. Dan ketika dalam konteks sini Islam, Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah orang Quraisy. Kaum Quraisy, kaum Arab yang menjunjung tinggi sastra bahasa, kemuliaan dan lain sebagainya. Merasa hebat dengan lantunan-lantunan syair mereka. Pada akhirnya datanglah Al-Qur'an dengan banyak keindahannya. Syair-syair paling indah dalam Al-Qur'an. Mau'idhah, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, petuah-petuah itu di Quran dijelaskan dalam bahasa Arab. Dan lebih indah daripada syair-syair mereka. Betul, Masya Allah ya. Oke, teman-teman sobat Rizka di mana berada, kita tadi udah denger ya dari Satriana bahwa bahasa Arab itu penting ya sebenarnya. Penting banget gitu buat dipelajarin. Tapi memang gini Mas Reno ya. Mungkin permasalahan problematika anak muda sekarang tuh nggak mau belajar bahasa Arab. Itu kayak misalkan, aduh gue mau belajar bahasa Arab cuman pertama takut, yang kedua takut nggak kepake misalkan. Yang ketiga kayak lu ngapain sih belajar Arab? Lu kayak udah paham agama aja gitu-gitu loh. Mungkin banyak stigma seperti itu. Nah mungkin antum nih sebagai pelopor muda tokoh muda Sunda Kelapa gitu ya, ada nggak sih kira-kira tips dan apa ya kayak untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Jadi kita belajar bahasa Arab tuh ya sebagai seorang muslim segala macamnya, atau mungkin ada saran buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab masih takut segala macamnya. Silakan. Ada sebuah nasihat dari seorang khalifah, Umar bin Khattab memberikan nasihat ketika itu, karena ketika itu posisinya tidak semua itu orang Arab. Gitu. Dalam pemerintahan Islam pun tidak semua orang Arab. Orang asing itu seperti Persia, bahkan orang-orang yang di Spanyol dulu, di Eropa itu pun juga ada, dan mereka kan berbahasa asing. Bukan bahasa Arab bahasa Arab gitu. Bahasa Persia kan berbeda juga dengan bahasa pemerintahan ketika itu yang lebih dominan orang Arab dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu disampaikanlah kepada seluruh umat. Ketika itu nasihatnya Umar bin Khattab adalah ta'allamul arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab kalian karena itu adalah fa innaha juz'un min dinikum. Karena dia adalah sebuah bagian dari agama kalian. Tuh. Karena pada akhirnya bener kan? Sekarang bayangkan, ketika kita sholat, biasanya tuh ada beberapa masjid itu, atau mungkin ketika acara-acara pun pasti ada doa kan? Doa dipimpin oleh ustadz ini atau kiai ini. Apakah kita paham sama apa yang didoakan? Bagaimana kita mengamini sesuatu yang tidak kita pahami? Kita main amin-amin aja gitu ya. Jangan-jangan dia lagi curhat lagi pakai bahasa Arab. Nah, kayak misalnya ada yang ngomong kana Muhammadun na'iman ala firashihi was-sa'atu 'ashrun wal lailu baridun wa dhalamun. Kalau orang ini kan bilang amin amin, ada Muhammadnya, amin, dikira sholat, padahal enggak, itu cuma cerita penggalan dari kisah-kisah anak-anak. Seorang anak bernama Muhammad tidur pada jam 10 malam dan malam ketika itu gelap dan dingin. Amin. Kalau diaminkan apa yang diaminkan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang bahkan pun kayak semisal orang yang ngobrol bahasa Arab diaminkan loh. Padahal tidak doa. Gitu. Nah, jadi karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita, agar kita memahami, setidaknya kalaupun tidak membuat kita lebih pintar, setidaknya membuat kita lebih bijak. Iya. Lebih arif, lebih bijak, bahwasannya
oh baiklah, kata-kata yang baik seperti ini kalau memang baik maka hasilnya akan menjadi kebaikan. Pun kalau kata-kata buruk bisa melahirkan keburukan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa memahami itu baik atau buruk kalau kita tidak tahu artinya. Masya Allah, ya. Tuh. Nah jadi minimal sekali dan ini mungkin sedikit sharing ya. Bangga. Ada kenikmatan tersendiri ketika sudah memahami bahasa Arab. Walaupun sebenarnya bahasa Arab kita pas-pasan. Tapi kalau kita udah punya basic atau dasar, minimal ketika baca Quran itu kita kayak baca novel jadinya. Iya, jadi nggak bosen lah. Nggak bosen, jadi nggak bosen. Kadang juga baca Quran malah ngantuk. Ngantuk gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa paham itu kayak tiba-tiba cerita baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba oh ini cerita Nabi Musa. Nggak nyari terjemahannya dulu. Iya, nggak nyari terjemahannya. Oh ini ceritanya pemuda-pemuda yang tertidur dalam gua dan lain sebagainya. Oh ini cerita Nabi Khidir di Al-Kahfi seperti itu. Ya emang sih kalau anak pribadi emang mungkin bahasa Arabnya juga nggak se-expert antum mungkin. Jadi cuma tahu ya. Ana juga nggak expert. Cuman emang hal yang membuat Ana itu kayak terbelah gitu ya ketika mengetahui bahasa Arabnya dari apa yang ada dalam sholat gitu maksudnya. Kayak misalkan kayak duduk antara duduk sujud, Robik Firli. Itu sebenarnya kalau misalkan kita tuh baca itu terus tiap hari. Berapa kali dalam sehari kita baca? Oh iya juga ya. Tapi, bacaan sholat jangan-jangan teman-teman. Nah itu maksudnya Ana baru nyadar ketika waktu belajar segala macam. Oh ternyata solusi-solusi itu ada dalam sholat. Iya solusi-solusi. Udah apa ya? Kemana aja selama ini? Wah gitu benar ini. Benar Bang Fadil. Nah untuk teman-teman mungkin sekedar informasi. Kalau tadi Mas Fadil bilang setelah dia mempelajari makna-makna yang dalam sholat, dibilang itu adalah sebuah solusi. Memang benar. Semua bacaan dalam sholat itu adalah solusi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan ketenangan, untuk meyakinkan kembali hati yang goyah, hati yang gundah, hati yang resah dan lain sebagainya. Itu ada dalam bacaan sholat semuanya sebenarnya. Nah pertanyaannya, yang sudah kita baca setiap hari, 1 hari 5 kali, 17 rakaat, apakah kita paham? Nah, kalau belum maka ayo kita pelajari mulai dari sekarang. Yang sudah belajar lanjutkan, yang belum ayo mulai. Masya Allah, siap Masya Allah. Oke, sobat Rizka di mana-mana, Masya Allah ini kita udah bincang-bincang dengan Ustaz Reno ya. Kita ngomongin bahasa Arab dan ayolah kita belajar bahasa Arab gitu karena emang nggak ada ruginya juga ya. Nggak ada ruginya. Benar, nggak ada ruginya sama sekali. Dengan waktu ya kita insya Allah bisa lah menyesuaikan dan mungkin ini tamparan juga bagi kita pribadi sini yang sama-sama masih pas-pasan gitu kan dan ya masih butuh banyak belajar lah. Oke, baik Mas Rano, Masya Allah terima kasih banyak banget nih udah ngasih sharing-sharing buat teman-teman semuanya. Insya Allah ya, acara podcast ini kita akan sharekan di YouTube-nya Rizka Menteng. Dan untuk teman-teman jangan lupa follow Instagram @rizkamenteng, TikTok juga @rizka menteng, ada kita baru di TikTok. Oh TikTok ada juga dong. Dan kalau mau follow Instagram Satriano, follow Instagram Masjid Agung Sunda Kelapa saja. Karena di adminnya enggak ada. Canda. Oke, teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Saya Muhammad Fadil dan rekan saya Muhammad Reno Fatur Rahman. Kami berdua pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reno. Sama-sama.